Saya Jetro Yugatama akan menjelaskan tentang hasil analisis perbandingan data ekonomi Indonesia dan Korea Selatan tahun 2021. Hubungan negara Indonesia dan Korea Selatan. Korea Selatan merupakan salah satu negara maju di Asia yang merdeka, tepat 2 hari sebelum Indonesia merdeka. Hubungan Indonesia dan Korea Selatan itu sangatlah baik, bahkan pada tahun 2023, merupakan tahun ke-50 hubungan diplomatik Indonesia dan Korea Selatan. Indonesia pun mulai mengenalkan budaya sedikit demi sedikit kepada negara Korea Selatan. Bahkan ada beberapa titik juga di lokasi publik menggunakan bahasa Indonesia. Jadi salah satu alasan memilih negara Korea Selatan adalah ingin mengetahui perbandingan ekonomi makro pada tahun 2021 antara Indonesia dan Korea Selatan. Perbandingan pertama yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia. PDB atas dasar harga berlaku mencapai 16.970 triliun dan PDB per kapita 62,2 juta atau US dollar 4.349. Kemudian yang Korea Selatan PDB per kapitanya 34.983 dolar atau setara 519 juta. Pada tahun 2021, Indonesia dan Korea sama-sama dilanda COVID-19 dan pada tahun ini pertumbuhan ekonomi kedua sangat bagus juga. Indonesia mengalami peningkatan sebesar 3,96% dan Korea mengalami peningkatan sebesar 4%. Sehingga kedua negara ini memiliki nilai pertumbuhan yang baik. Kemudian yang kedua, inflasi. Indonesia inflasinya 1,87% per tahun, Korea Selatan 2,5% per tahun. Terdapat 4 jenis inflasi yaitu inflasi rendah di bawah 10%. Nilai yang ditujukan kepada dua negara ini di bawah 10% yang artinya masih inflasi ringan. Inflasi ringan sendiri diartikan jika kedua negara mampu mengendalikan dan tidak mengganggu perekonomian kedua negara. Kemudian perbandingan tingkat pengangguran. Indonesia terdapat 9,1 juta orang, Korea Selatan terdapat 864 ribu orang. Jumlah angka pengangguran Indonesia sangat tinggi. Hal ini diimbangi karena jumlah penduduk Indonesia itu lebih banyak, 273,8 juta, sedangkan Korea Selatan hanya 51 juta. Kemudian yang keempat, nilai tukar terhadap dolar. Indonesia 14.265 rupiah, Korea Selatan 1.350,11 won. Kedua negara pada saat 2021 memiliki keadaan yang stabil sehingga tidak mempengaruhi nilai tukar terhadap US dollar. Yang kelima, tingkat suku bunga acuan Bank Sentral. Indonesia 3,5%, Korea Selatan 0,75%. Naiknya suku bunga Bank Sentral dapat membuat beban bunga menjadi meningkat sehingga dapat menekan profitabilitas suatu emiten. Indonesia memiliki nilai tingkat suku bunga yang sangat tinggi dibandingkan dengan Korea Selatan, angka 3,5%. Kemudian yang keenam, indeks pembangunan manusia IPM. Indonesia 72,29, Korea Selatan 91,6. Menurut klasifikasi kategori, Korea Selatan secara IPM lebih unggul karena memiliki nilai 91,6, yang artinya IPM di Korea Selatan sangat tinggi, sedangkan Indonesia memiliki nilai IPM yang rendah. Indeks harga saham gabungan. Indonesia 10,08%, Korea Selatan 9,59%. Indeks harga saham gabungan yang mempunyai arti sebagai tanda penggerak pasar mengenai kondisi saham. Indonesia angkanya 10,08% memiliki arti jika Indonesia lebih unggul daripada Korea Selatan yang memiliki ISHQ 9,59%. Dapat disimpulkan jika kondisi saham di Indonesia itu lebih baik daripada Korea Selatan. Kemudian yang ke-8, neraca pembayaran. Indonesia mempunyai neraca pembayaran 13,5 miliar US dollar, sedangkan Korea Selatan 18,4 miliar dolar. Neraca pembayaran merupakan suatu catatan transaksi penduduk suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Pada tahun 2021, Korea Selatan memiliki catatan transaksi lebih tinggi daripada Indonesia dengan nilai 18,4 miliar, akan tetapi nilai neraca pembayaran kedua negara sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi kedua negara yang masih stabil di tengah pandemi COVID-19. Kemudian yang ke-9, Indonesia cadangan devisanya 131,1 miliar US dollar, sedangkan Korea Selatan 445,7 miliar.
Cadangan devisa itu merupakan tabungan nasional suatu negara. Cadangan devisa Korea Selatan sangat tinggi di angka 445,7 miliar dibanding dengan Indonesia yang hanya 131,1 miliar. Kemudian yang terakhir yang 10, APBN Indonesia ada 2.750 triliun, sedangkan Korea Selatan 558 triliun won. Pada tahun 2021, anggaran APBN Indonesia lebih tinggi dibandingkan Korea Selatan. Indonesia menganggarkan 2.750 triliun, sedangkan Korea Selatan 558 triliun. Sekian.